Rekan-rekan mahasiswa seni lukis dasar 1, kita masuk di video kelima tentang cat poster dan guas. Dan ini sama dengan modul seni lukis dasar 1 di bab kelima, yaitu tentang cat poster atau guas. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita langsung masuki bab kelima. Cat poster atau guas. Cat poster memiliki sifat opik atau menutup. Berbeda kan dengan cat air kan. Cat air kan transparan kan, tembus pandang. Yang kalau kita bikin warna misalnya ya biru tua, terus ditumpangi kuning gitu ya, kuningnya ini akan tidak bisa menutup biru tua kalau di transparan cat air kan. Biru tuanya akan tetap terlihat ya. Tetapi kalau di cat poster ini bisa tertutup karena sifatnya menutup. Dengan demikian, berbeda dari cat air, kita dapat memulai penggunaan warna gelap sebelum warna terang untuk cat ini. Jadi kalau cat air itu kan kalau kita mau membuat warna itu kan yang terang dulu kan, terang semakin lama semakin gelap. Langit terang, terus atasnya depannya itu agak gelap. Kalau cat poster ini terserah mau terang dulu terus gelap, gelap dulu terus terang, nggak masalah ini karena menutup. Nah, nanti cat air ini akan dibahas atau dipraktekkan justru terakhir ya. Nanti yang pertama adalah cat poster, ada 3 karya, kemudian akrilik ada 3 karya, cat poster di akhir nanti ada 6 karya. Ini untuk melatih cat yang paling sulit ini ya, cat airnya. Nanti kita bahas tersendiri ya di babnya sendiri ketika membahas tentang cat air. Objek yang terang dapat kita buat dengan menambahkan warna yang cenderung muda. Misalnya membuat bola gitu kan. Bola kan pinggir-pinggirnya gelap gitu. Nah, terangnya tinggal dikasih aja warna terang gitu bisa. Namun demikian, berbeda dengan cat akrilik, cat poster termasuk water soluble atau artinya jika terkena air, cat yang sudah mengering masih dapat larut atau luntur. Kalau cat akrilik kan kalau sudah dikuaskan gitu, terus atasnya dikasih cat, itu kan bisa benar-benar menutup kan, nggak ada yang belakang nggak naik gitu. Tetapi kalau cat poster karena dia water soluble ini atau luntur gitu ya, luntur terkena air gitu, maka kalau ada warna terus atasnya ada warna lagi, itu kita perlu hati-hati. Jangan-jangan warna yang di bawahnya itu ikut terangkat gitu. Kalau kita misalnya pakai biru ya, terus kuning atasnya, itu kuningnya ini bisa mengangkat birunya sehingga bisa jadi warnanya ada kehijau-hijauan. Kalau akrilik benar-benar biru tumpangi kuning ya wis tidak akan terangkat birunya. Untuk itu penggunaan warna terang di atas warna gelap perlu dilakukan dengan hati-hati karena warna yang ada di bawah bisa ikut tercampur dan menghasilkan warna yang tidak diinginkan. Kecuali hal ini memang diinginkan ya, memang sengaja diangkat gitu agar ada kesatuan dengan warna yang ada di bawah. Kan seniman kan macam-macam kan cara kerjanya. Karakter lain dari cat poster adalah warnanya yang cenderung keputih-putihan. Bahkan warna gelap pun seperti hitam dan biru tua terasa ada campuran putih. Nanti kita lihat ya contohnya. Namun hal ini tidak mengurangi nilai artistik ketika warna-warna cat poster telah dikomposisikan ya. Nanti komposisi macam-macam dan semuanya rata-rata keputihan atau keputih-putihan itu akan harmoni juga. Apalagi jika seniman telah menguasai media ini dan sengaja memanfaatkan karakternya, karakter keputih-putihannya. Ini kan semuanya terasa agak keputih-putihan kan.
nanti kita akan bahas. Apalagi ini kan, ini meskipun warna gelap ya, agak keputih-putihan kalau cat poster. Sampai mana tadi? Ini ya. Dalam kuliah ini, cat poster dianggap sama dengan gouache atau yang biasa disebut dengan cat air opik atau watercolor opik, cat air yang menutup. Untuk mengetahui lebih rinci tentang cat poster, gouache, dan cat air, modul ini dilengkapi dengan video tentang hal itu. Nah, saya sudah membuat perbedaan cat air, cat poster, dan gouache sekaligus untuk mempraktekkan teknik wet on wet, wet on dry, dry on wet, dan dry on dry, termasuk on dark. Bagaimana di atas gelap itu daya tutupnya seperti apa. Nah, nanti link videonya akan saya tulis di deskripsi. Jadi teman-teman bisa mengeceknya, perbedaannya sih sebenarnya apa. Aslinya nggak terlalu berbeda ya, hanya seringkali kemasannya ya. Kalau cat poster kan sering dikemas dalam botol itu kan, kalau gouache itu dalam tube. Ada di video itu, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi setelah video ini selesai, pengkayaan melihat ke sana. Video tersebut sekaligus untuk mempelajari beragam teknik yang dapat dicapai oleh ketiga jenis cat tersebut. Seperti teknik wet on wet, wet on dry, dry on wet, dan dry on dry. Wet on wet itu kuasnya cair di atas kertas yang basah. Kalau wet on dry berarti kuasnya cair di kertas yang kering. Kalau dry on wet berarti kuasnya kering pada kertas yang basah. Dry on dry cat langsung dituber, di kuas, kertasnya masih kering. Wah, itu tekniknya karakternya akan berbeda-beda, itu karakter goresannya akan berbeda-beda. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan, akan sangat menarik, artistik karyanya. Tafril atau support, jadi bidang lukisan, kertas, kanvas, itu semua disebut tafril. Tafril atau support untuk cat poster adalah kertas. Berbeda dengan cat air yang mesti ekstra hati-hati dalam memilih kertas, cat poster tidak terlalu membutuhkan kertas yang daya serapnya istimewa. Kalau cat air mesti memilih kertas akuarel ya. Nanti dalam pemilihan kertas ini saya juga sudah menyatukan di dalam video tentang cat air ya. Nanti kita lihat ya ketika cat air, saya berikan link videonya. Bahkan kertas yang tidak benar-benar putih dapat digunakan untuk cat poster. Nah, kalau cat air kan putihnya itu putih kertas. Lah kalau cat poster putihnya bisa pakai cat itu kan. Jadi kertasnya itu tidak putih nggak masalah. Tetapi ya tentu jangan terlalu gelap. Dan tidak disarankan untuk melukis dengan kertas gelap hitam itu kan kayak nanti sudah seringnya terlihatnya. Jangan teman-teman dalam lukisan ini nanti di dalam kritik karya sering dikritik kalau membuat karya-karya yang ya gampang ini sudah pasaran gitu ya. Misalnya nggawe wet ditutul-tutul kayak lukisan-lukisan Sukaraja misalnya, seperti itu tuh pasti akan dikritik, itu umumnya dikritik dan seringkali dikritik kan gitu ya. Jangan hafalan kertas hitam terus digawe ya, tetapi kita juga akan melihat faktanya lah, melihat karyanya itu bagaimana ya. Kalau memang istimewa ya tetap akan dikatakan istimewa. Makanya kan dosennya tidak hanya satu. Ukuran minimal kertas dalam kuliah ini adalah A2, baik dalam format landscape maupun potret, tergantung komposisi objek yang akan dilukis. Lebih dari A2 boleh, malah disarankan, seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya ya, di kelas saya dulu waktu mahasiswa itu gede-gedean. Besar itu menampakkan semangat senimannya, seniman sing
tenanan serius sih biasanya bikin karyanya gede-gede. Seniman yang kerap melukis en plein air menggunakan gouache adalah James Gurney. Ia memperhatikan cahaya dan bayangan objek saat melukis. Dalam studinya pada objek siang bolong misalnya, ia menyimpulkan bahwa warna paling terang hanyalah ada di sisi paling atas suatu benda, seperti puncak rumah maupun di puncak daun. Nah ini dia sedang melukis siang gitu, kira-kira di mana ya cahaya. Nah dia menyimpulkan ini cahayanya itu ada di pucuk-pucuknya ini, baik pucuk daun maupun pucuk rumah ini kan. Dan di setiap benda itu sendiri, misalnya daun itu juga paling kuncupnya, paling pucuknya itu juga terkena cahaya. Ini cahayanya sedikit dan di atas, dan yang bawahnya itu gelap. Nah kalau kita lihat ya seperti yang saya katakan tadi, karakternya ini cenderung putih ya, keputih-putihan ya. Meskipun gelapnya ada putihnya. Nah itu memang karakter dari cat poster. Sebagaimana kebanyakan media lain, cat poster dapat digunakan untuk membuat detail. Bahkan karena sifatnya yang menutup, warna terang cat poster dapat ditambahkan untuk rincian-rincian objek yang terkena cahaya. Ian J. Bantilan termasuk seniman yang sering menggunakan cat poster dengan penuh ketelatenan. Salah satu lukisannya adalah Urban Street and Towers in Poster Color. Yang ini Ian J. Ini dia juga seorang arsitek, jadi sangat memperhatikan ketepatan gedungnya. Ini dibuat dengan cat poster. Ini detail-detailnya kan bisa, bahkan warna-warna terang ditambahkan di warna gelap juga bisa, memungkinkan. Sebentar, ini saya bahas di sini. Ini. Jika hanya memiliki waktu sekali datang untuk melukis objek, ekspektasi untuk melukis dengan penuh detail sebagaimana lukisan yang dikerjakan di studio selama beberapa hari tentu saja perlu ditimbang ulang. Jadi jangan bayangke wah kuning kono nggawe sing detail banget. Nggak rampung ya. Perlu ditakar lah seberapa mampu kita membuatnya. Mampu dalam artian waktu maupun mampu dalam artian skill. Dalam waktu singkat, hal yang perlu ditampilkan adalah spontanitas garis dan tentu saja tetap menimbang gelap terang suatu objek. Saya telah mempraktekkan melukis en plein air dengan cat poster di sore hari, kira-kira pukul 4 sore hingga 17.15 saat itu sekitar dengan tata-tatanya 1 jam seperempat, tapi melukisnya kurang kira-kira 1 jam. Dan video prosesnya akan menjadi pelengkap modul ini. Nanti akan saya tulis ya deskripsinya di video ini. Ini ketika saya melukis Masjid Al-Aqsa Klaten ya, dengan cat poster. Dan saya yakin teman-teman bisa membuat lebih dari ini. Nanti saya bahas tentang hal ini ya. Ini kita lihat dulu karyanya James Gurney. Bagaimana dia membuat senja, sama ini kan. Di sini juga refleksi warna senjanya. Yang kita lihat karakter cat posternya memang di gelap sekalipun dia terasa warna putihnya. Oke, rekan-rekan, kita akan masuk ke cat akrilik di video selanjutnya. Dan gini ya tentang karya tadi ya. Saya ini termasuk ya, saya yakin yang namanya guru atau dosen ya seperti itu ya. Seneng kalau melihat mahasiswa itu jauh kemampuannya melebihi gurunya, melebihi dosennya. Karena apa ya? Karena keberhasilan seorang guru, keberhasilan seorang dosen itu ketika melahirkan murid atau mahasiswa yang melebihi gurunya, melebihi dosennya. Wah, itu luar biasa. Dan saya yakin itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi, karena saya tahu ya bagaimana kapasitas saya, dan saya juga sering melihat mahasiswa yang
punya kapasitas sangat kuat itu, wah saya sering sekali lah, wah guys, aduh kalau aku dia sudah jauh mengungguli saya dalam hal skill. Itu aku seneng banget kalau bisa melihat seperti itu ya, karena wah iya berhasil ya aku kalau menulis. Padahal aslinya yo bisa jadi dia memang sudah pinter dari dulu ya. Tapi ya melu nunut seneng lah ya karena muridnya itu mahasiswanya bisa berhasil. Oke rekan-rekan ya, kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.